Dan ternyata bid'ah ini dilakukan oleh para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشئ الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في الكدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى. Angkat suaranya. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم زدنا علما وآتنا حكمة وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Fataqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Raya Kota Harapan Indah, yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebutnya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fakir kepada semua yang hadir ataupun yang tidak. Kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus DKM Masjid Raya Kota Harapan Indah senantiasa istiqomah, senantiasa dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan mudah-mudahan pembangunan masjid ini
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera selesai pembangunan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang menjadi wasilah Al-Faqir bisa berada di sini, akhina fillah, Ustaz Azam, Ustaz Imam Ahmad, mudah-mudahan beliau dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus akhina fillah, ada saudara saya akhina fillah Al-Hajj Dr. Muhammad Hatta MED selaku Ketua DKM Masjid Raya Al-Muhajirin Villa Mutiara Gading. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita, Allah kehendaki kita hadir di rumahnya yang penuh berkah, di acara yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberkahi semua urusan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yang berharapkan syafaatnya di hari kiamat, jangan pernah bosan dan jangan pernah malas untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Karena orang yang cinta pasti banyak menyebut namanya, betul? Karena orang yang cinta pasti tidak pernah bosan-bosan untuk menyebut di mana namanya, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, siapa yang berharap syafaat di hari kiamat, bacalah salawat. Siapa yang berharap kehidupan dunia akhirat selamat, bacalah salawat. Dan satu-satunya amalan yang pasti Allah terima adalah salawat. Karena salawat tidak butuh yang namanya ijazah. Salawat tidak butuh kita perlu belajar. Cukup kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syarat rukun lainnya. Kita sebut di tempat-tempat yang baik, insya Allah Allah pasti menerimanya. Man shalla alaihi salatan sallallahu biha ashran. Orang yang bersalat kepada Nabi kita Muhammad sekali, Allah balas 10 kali. Dan orang yang baca salawat apalagi sampai 1000 kali. Seperti ulama-ulama menceritakan, orang yang membaca salawat dalam sehari 1000 bahkan lebih, tidak lain mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Dan insya Allah sebelum wafatnya mereka diizinkan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan salat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, alhamdulillah pada malam hari ini tema kita adalah bid'ah dan pendapat ulama tentang bid'ah. Kenapa Al-Faqir membawakan tema ini? Karena ini tema sangat menarik. Karena tema ini sering membuat kita jadi terpecah belah, betul? Kita sering mendengar saudara-saudara kita sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Terkadang akhirnya kita jengak juga mendengarnya, kesal juga mendengarnya. Kita kasihan kepada mereka-mereka yang sedikit-sedikit bid'ah. Kenapa? Karena pengetahuan mereka ternyata jauh dari seperti apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya pengetahuan kita tentang bid'ah betul-betul seperti apa yang
digambarkan oleh para ulama. Karena memang banyak pendapat ulama tentang bid'ah. Dan perlu kita ketahui, jangan sampai gara-gara masalah bid'ah ini persatuan umat jadi terpecah belah. Betul? Persatuan umat wajib. Persatuan umat Islam itu hukumnya wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, aidinillah, agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengislamkan orang-orang kafir. Tapi sangat-sangat disayangkan, ada sebagian saudara kita bukan mengislamkan orang kafir, justru mengkafirkan orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara perbedaan pendapat, gara-gara perbedaan mazhab. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjebak dengan masalah ini sehingga kita berwawasan begitu sempit dan akhirnya kita menyalahkan saudara kita yang berbeda pendapat. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang masalah bid'ah mulai dari definisi bid'ah. Namun sebelum kita bahas tentang masalah definisi bid'ah, bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Kesempurnaan agama Islam ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku buat kalian dan telah kuridai Islam menjadi agama buat kalian. Islam tidak butuh tambahan. Islam tidak butuh pengurangan. Islam tidak butuh perubahan. Karena memang Islam dinun kamil wa syamil. Karena Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bid'ah lughatan menurut bahasa kullu ma uhdisa wa ikhturi'a awalan ala ghairi misalin sabiq. Menurut bahasa, bid'ah itu adalah semua perkara yang baru yang tidak ada contoh di awalnya, yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada, itu yang namanya bid'ah. Nih, mic bid'ah, handphone bid'ah, karena dulunya tidak ada, sekarang ada. Sementara menurut uruf, adat, kebiasaan, yang namanya bid'ah kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam diniyan au dunyawiyan. Semua pekerjaan yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Jadi menurut uruf atau adat kebiasaan, malam yaf'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam diniyan au dunyawiyan. Pokoknya segala sesuatu yang Nabi tidak pernah kerjakan, baik itu urusan agama atau akhirat, itu menurut adat kebiasaan. Sementara menurut bahasa, segala sesuatu yang baru yang awalnya tidak ada. Nah, menurut syariat, bid'ah ikhtalafa fihi ulama ila salasati madzahib. Pengertian bid'ah itu terbagi menjadi 3 golongan mazhab di antara ulama. Nah, mari kita bahas satu persatu. Madzahibul ulama fil bid'ah. Pendapat ulama tentang bid'ah. Yang pertama, yaitu pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan Imam As-Sun'ani, di mana kita ketahui
ketiga ulama ini menjadi rujukan daripada saudara-saudara kita bermazhab Wahabi dan sebagainya. Dan kita ketahui bahwa Imam Asy-Syaukani ini pengarang kitab Nailul Autor, dan Imam San'ani ini pengarang kitab Subulus Salam yang biasa dipakai di pondok-pondok pesantren modern, di pondok pesantren Muhammadiyah, di mana kelompok ulama pertama ini atau mazhab ulama yang pertama ini mengatakan bahwa bid'ah itu hanya satu. Bid'ah itu tidak terbagi. Dan yang satu bid'ah itu adalah sesat. Apa pengertian bid'ah menurut mazhab yang pertama? Kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umuri diniyah. Semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Jadi digarisbawahi, semua perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam urusan agama. Sementara mazhab yang kedua, jumhur ulama, mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, mereka mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Yang pertama, bid'atun madmumah, bid'ah yang buruk, di mana mereka menjelaskan tentang bid'atun madmumah, hiya kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syar'iyyah wa yukhalifu syariah. Semua pekerjaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kerjakan dan itu bertentangan dengan syariat. Tolong digarisbawahi, bertentangan dengan syariat. Jadi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi dan itu bertentangan dengan syariat. Yang kedua, jumhur ulama menjelaskan tentang bid'ah, yaitu bid'atun hasanah, di mana dijelaskan kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifu syariah. Semua yang tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak bertentangan dengan syariah. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan syariah, maka itu boleh dikerjakan. Dan ini namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Jadi kalau ada yang mengatakan jumhur ulama sepakat bahwa bid'ah itu dolalah, berarti itu orang korupsi dalil. Itu kelompok korupsi dalil. Karena jumhur ulama sepakat bid'ah itu terbagi. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat atau mazhab Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi menarik karena dia mengatakan bid'ah itu ya bid'ah. Bid'ah itu ya satu. Apa itu pengertian bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi? Kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Semua yang tidak dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bertentangan dengan syariat. Tetapi yang tidak bertentangan dengan syariat, wa kullu ma la yukhalifu syariah laisa bid'ah wa innahu wa illam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang tidak bertentangan dengan syariat walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, maka itu bukan bid'ah, itu namanya syar'iyyah. Jadi menarik ini Imam Syatibi, ya.
Di satu pihak, di satu sisi, menurut kelompok pertama, oh Imam Syatibi pro sama kita, oh sama dengan kita. Tapi di sisi yang lain, dia sama dengan pendapat mazhab yang kedua. Ya. Nah, baik hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama dengan kelompok yang kedua, mazhab yang pertama dengan mazhab yang kedua, ini perbedaannya khilafun hakikiyun. Perbedaan secara hakiki, karena memang bertolak belakang. Sementara perbedaan antara yang kedua dengan yang ketiga, ini adalah khilafun lafzi. Perbedaan lafaz. Lafaznya beda tapi maksudnya sama. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa dalil yang dipakai oleh para ulama dalam mengambil hujjah, menjadikan dasar dalam bid'ah ini. Ya. Ahadits al-bid'ah ini kurang lebih ada 4 hadis, yang keempat hadis ini menjadi rujukan daripada masalah bid'ah. Yang pertama, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, di mana dalam sebuah khutbah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitaballah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna afdalu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Maka sesungguhnya sebaik-baik ungkapan fa inna asdaqal hadis kitaballah, sebaik-baik ungkapan itu adalah kitab Allah. Wa inna afdalal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara atau urusan yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Ini yang pertama, hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Yang kedua, hadis sahabat Urbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, jauhkanlah oleh kalian perkara yang diada-adakan. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Yang ketiga, hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana ada 2 hadis yang sama tapi sedikit beda redaksinya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru, fi amrina hadza, dalam agama kami, ma laysa minhu, yang tiada, bukan dari kami, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi
amruna bahwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang bukan dari urusan kami, bahwa radd, kata Nabi, itu ditolak. Yang keempat, hadis dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'." Man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang menghidupkan di dalam Islam satu sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang beramal karena dia mencontohkan, min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai', tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mencontoh. Jadi kalau ada orang menghidupkan sunnah atau menjalankan kebiasaan yang baik, kemudian maka baginya pahala, kemudian ada orang yang mencontoh, maka baginya yang mencontoh dapat pahala tanpa mengurangi orang yang mencontoh pahalanya. Dan sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, kana alai wizruha, maka baginya dosa, wa wizru man amila biha, begitu pula dosa orang yang mencontohnya, min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarim syai', tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang mencontohnya sedikit pun. Artinya siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat buruk kemudian dicontoh, dan yang mencontoh 1, 2, 3 banyak orang, maka semua dosa orang yang mencontoh kumpul tuh sama yang mencontohkan. Ya. Intinya kalau kita memberikan contoh yang baik kemudian dicontoh oleh orang-orang, kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang mencontoh tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mencontoh, orang yang dicontoh. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan, dia mendapat dosa, dan dia juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang mencontoh tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang dicontoh. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat menarik sekali ya. Sekarang kita masuk tentang al-mazhabul awal ma'a haditsil bid'ah. Kita bahas tentang mazhab yang pertama, yaitu pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani dan Imam As-San'ani, di mana mereka mengatakan bahwa bid'ah itu hanya satu. Bid'ah itu tidak terbagi, dan bid'ah itu ya sesat. Di mana mereka mendefinisikan bid'ah itu kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umuri ad-diniyah. Semua perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya dalam urusan agama. Telah dijelaskan tadi di dalam hadis
Jabir, Urbas, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhum sangat jelas. Kata pendapat yang pertama, wadihatun bi anna kulla bid'atin fil umuri diniyah dhalalah. Karena semua bid'ah dalam urusan agama itu adalah sesat. Wa laisa hunaka bid'atun ghairu dhalalah. Dan di sana tidak disebutkan tentang bid'ah kecuali hanya dalalah. Di dalam hadis yang kedua disebutkan, di dalam hadis yang pertama dan yang kedua disebutkan kullu bid'atun dalalah, ya. Kullu bid'atun dalalah, semua bid'ah itu sesat. Ya. Ini menurut mazhab yang pertama maknanya am, yaitu umum, la tahsis, la tukhassisu fihi, tidak membutuhkan tahsis atau kekhususan. Ya. Dan di hadis yang keempat mereka menjelaskan man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan ila akhiril hadis. Bahwa mereka menjelaskan man sanna sunnatan hasanatan di dalam hadis tersebut, yaitu maknanya barang siapa yang menghidupkan sunnah, bukan membuat sunnah. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang baik dalam Islam. Pertanyaannya, ini kan hadisnya dua tadi kan, bertolak belakang. Di dalam hadis tersebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kemudian lanjutannya, man sanna sunnatan sayyi'atan. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menghidupkan, bukan membuat yang baru. Ini menurut mazhab yang pertama. Siapa yang menghidupkan sunnah yang baik? Pertanyaannya, apakah ada sunnah Nabi yang jelek? Apakah ada sunnah Nabi yang buruk? Ini menjadi blender buat pendapat yang pertama atau mazhab yang pertama. Akhirnya ujung-ujungnya mereka menghapus dalil ini atau mengatakan hadis ini lemah, padahal hadis ini sahih. Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua di mana jumhur ulama menjelaskan tentang bid'ah terbagi dua. Yang pertama bid'atul mazmumah, di mana definisi yang mereka sebutkan kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Semua yang tidak dikerjakan Nabi dan itu bertentangan dengan syariat, itulah namanya bid'atun mazmumah, bid'ah yang buruk. Sementara semua perkara yang tidak dikerjakan Nabi dan tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Kenapa? Karena makna kullu di dalam tadi hadis yang berbunyi kullu bid'atin dalalah, di dalam Al-Quran disebutkan tentang kul, di mana makna kul, dan ulama semua sepakat, di dalam kamus juga sepakat bahwa makna kullu itu lit takhsis, bukan lil jami', tapi lit tab'id atau lit takhsis. Jadi bukan artinya semua, tapi sebagian. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Makna dari kullu bid'atin dalalah. Jadi jangan diartikan kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat. Tapi makna kul di situ adalah lit tab'id. Artinya butuh pengkhususan. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian
Pendapat yang kedua, jumhur ulama juga menjelaskan tentang makna daripada sunnatan hasanatan. Artinya di sini mereka bukan menghidupkan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu nggak ada yang jelek. Sunnah Nabi itu pasti semuanya baik, bagus. Tapi maknanya di sini adalah mengerjakan sesuatu yang belum dicontohkan Nabi. Artinya ibtida'u sunnatun au tariqah. Artinya memulai satu pekerjaan atau satu jalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau pekerjaan itu baik maka dia dapat pahala, dan dia juga mendapat pahala bagi orang-orang yang mencontohnya. Sebaliknya, kalau dia berbuat yang buruk, dicontoh oleh orang, dia dosa, dan orang-orang yang contoh juga dosa. Nah, ini makna daripada man sanna sunnatan hasanatan, dan sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan. Artinya bukan menghidupkan sunnah Nabi, tapi memulai cara yang baru, jalan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata bid'ah ini dilakukan oleh para sahabat, di mana para sahabat tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi dia berbuat. Menariknya, ada kalanya diterima Nabi dan dijadikan sunnah, ada kalanya ditolak Nabi, akhirnya ditinggalkan. Nah, baik hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa contoh bid'ah yang dikerjakan oleh para sahabat? Ya, kita tahu ya, ada sahabat Bilal bin Rabah. Ya, sahabat Bilal bin Rabah ini seorang budak hamba sahaya, kulitnya hitam, ya. Tapi kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Ya. Akhirnya dia dijadikan muazzinnya Nabi. Saking cintanya beliau kepada Nabi, ketika Nabi wafat, beliau gak kuat tinggal di Madinah. Beliau pergi dari kota Madinah. Kenapa? Karena kalau beliau berada di Madinah, beliau selalu menangis. Kenapa? Tidak bisa melupakan kenangan-kenangan yang indah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ini Nabi pernah dalam mimpinya bukan sekali dua kali melihat sahabat Bilal ada di surga. Nabi akhirnya bertanya pada sahabat Bilal, "Ya Bilal, ma sabaquna ilal jannah?" Apa yang menyebabkan engkau mendahului aku ke surga? Sahabat Bilal ditanya begitu bingung. Apa sih amalan-amalan ente Bilal? Kok ketika ane di surga ngeliat ente dulu? Ya, luar biasa. Kata sahabat Bilal, "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan. Cuma setiap saya batal wudu, saya segera berwudu. Setelah berwudu, saya salat sunat wudu. Itu doang. Itu doang." Luar biasa, Pak. Jadi wudu ini bukan main-main, Pak, nggak sembarangan ini. Orang yang senantiasa mudawamah wudu, insya Allah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan, Pak, wudu itu jangan pas mau sholat doang. Pokoknya kapanpun ketika kita batal wudu lagi. Kenapa? Karena orang yang wudu selalu dijaga oleh malaikat. Dijaga pandangan matanya, dijaga telinganya, dijaga tangannya, dijaga hatinya, dijaga tubuhnya, dijaga hatinya. Dari apa? Dari segala hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang mati dalam keadaan wudu, insyaallah
saya beri jamin husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa berwudu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ya, setelah mendapat jawaban dari Sayyidina Bilal bin Rabah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah mengajarkan. Kalau bahasa kita, apa yang tidak pernah dikerjakan Nabi, bid'ah bukan? Coba jawab, bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Bid'ah. Lantas pertanyaannya, apakah Nabi marah? Apakah Nabi menyalahkan sahabat Bilal bin Rabah? Justru setelah kejadian tersebut, Nabi menjadikan sunnah daripada pekerjaan sahabat Bilal bin Rabah menjadi kebiasaan atau menjadi sunnah yang Nabi lakukan. Begitu pula para sahabat-sahabat juga melakukan sunnah tersebut. Dan masih banyak lagi bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat yang Nabi terima, dan ada juga sebagian bid'ah sahabat yang Nabi tolak. Nah intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan setelah kita pelajari masalah bid'ah ini, setelah kita mengkaji sedikit, emang masih banyak Pak masalahnya ya, cuma kayak ini masih waktunya sangat singkat, saya ambil inti-intinya saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita bisa ambil hikmah, mudah-mudahan wawasan kita bertambah luas, dan mudah-mudahan kita tidak mudah saling membid'ahkan sesama saudara muslim kita. Setuju? Ingat, setiap muslim adalah bersaudara, dan setiap muslim wajib bersatu. Bersatu hukumnya wajib, bercerai-berai hukumnya haram. Kenapa kita wajib bersatu? Karena setiap persatuan Allah turunkan keberkahan, dan setiap keberkahan Allah akan turunkan pertolongan, dan setiap pertolongan Allah pasti berikan kemenangan. Namun sebaliknya, kalau kita berpecah belah, ingat, setiap perpecahan tidak Allah berikan keberkahan. Kalau tidak ada keberkahan, bagaimana kita mau mendapat pertolongan? Dan bagaimana pula mustahil kita akan mendapatkan kemenangan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan umat Islam. Apalagi di akhir-akhir ini kita lihat kondisi umat Islam di negeri yang kita ini betul-betul lagi diuji coba, lagi diuji kesabarannya, lagi diuji keimanannya. Mari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita satukan hati, satukan niat, bulatkan tekad. Kita hanya tunduk patuh, dengar, taat terhadap ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ulama-ulama yang istiqomah yang pernah diajarkan, yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah ulama, ikutilah ulama yang dibenci oleh orang kafir dan dibenci orang munafik, karena mereka lah yang akan membimbingmu ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, jauhi ulama-ulama yang dicintai, disenangi orang-orang kafir dan orang munafik, karena mereka akan menjerumuskan kalian ke neraka. Wal'iyadzubillah. Barakallahu li falakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana bima fi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.